Ku berserah di dalam kekuatan. Yang namanya laki-laki itu, kalau laki-laki ya nanti ciri-cirinya kalian yang tahu. Saya seorang perempuan, jadi kita harus tahu jelas jati diri kita ini ya. Jati diri kita ini siapa? Saya ini seorang laki-laki, saya ini seorang perempuan ya. Tidak ada yang setengah laki-laki. Nah, itu tidak ada. Yang ada itu laki-laki dan perempuan. Sebab Tuhan menjadikan hanya dua, laki-laki dan perempuan. Paham ya? Nah, sekarang Bapak minta salah seorang perempuan untuk bawa kita di dalam doa sebelum kita mulai. Silakan. Ayo silakan. Jangan malu-malu, tidak usah malu-malu. Siapa? Atau Bapak tunjuk aja? Ya. Oke, siapa namanya? Ya, ya, silakan maju ke depan untuk mimpi kita di dalam doa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami ya Tuhan. Berkati pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kiranya pembelajaran ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Indah, silakan duduk. Ya, pagi hari ini kita patut bersyukur. Tadi dalam doa kita sudah katakan kami bersyukur sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ya, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang remaja Kristen khususnya, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita yaitu selalu bersyukur, termasuk juga di dalam doa. Ya, jadi salah satu wujud menunjukkan pribadi kita sebagai seorang remaja Kristen, khususnya kalian nanti yang akan atau sudah menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Dewang Sanggalanggarit. Ya, kita bersyukur kita ada hari ini, kita bisa lulus dari tingkat SLTP masuk ke SLTA. Ini adalah karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua ya. Jadi yang pertama kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ya, karena waktu diberikan tidak lama ya, Bapak ingin langsung aja untuk memperkenalkan diri Bapak ya. Di sini nama Bapak yaitu Fraiche Lamonge. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini orang Jawa atau orang mana ya, karena biasanya Lamonge itu biasanya ada yang namanya soto Lamongan ya. Tapi bukan itu ya, Bapak berasal dari Manado ya, dari Sulawesi. Istri Bapak berasal dari sini, dari suku Dayak atau orang Kalimantan Tengah ya. Bapak, istri Bapak namanya Elvia ya, Elvia Tete Asam, mengajar sama-sama dengan Bapak juga sebagai seorang guru, mengajar di SD di Palangkaraya, SDN 1 Langkai ya. Barusan mengajar di Palangkaraya. Jadi duluan istri Bapak, baru Bapak yang mengajar ya. Jadi lebih berpengalaman dia. Bapak memiliki 2 orang anak ya, 1 perempuan, 1 laki-laki yang Bapak katakan tadi. Ya, ini foto yang lama sebenarnya ya. Ya. Jadi yang pertama itu namanya Philadelphia. Philadelphia, lengkapnya Philadelphia Trisakti Alfa ya, karena ada marga Lamonge, ada Asam, jadi panjang ya. Jadi kalau di ijazah itu yang 1 lembar itu mungkin nggak cukup ya. Ya, tapi biasa dipanggil dengan Villa. Saat ini sudah ada di semester 7, sedang menempuh skripsi ya di salah satu universitas di Malang ya, di Universitas Brawijaya Malang, mengambil hubungan internasional ya, sedang menuju skripsi. Jadi Bapak harapkan juga kalian jangan sampai kalian hanya sampai di SMA ataupun tidak sampai di SMA sudah dengar sudah menikah gitu ya. Jadi Bapak ingatkan, pertama-tama nasihat Bapak buat kalian, selesaikan dulu studinya. Ingat ya, selesaikan dulu studinya baru berpikir yang lain-lain ya. Sebab membina satu rumah tangga tidak segampang membangun rumah tangga ya. Membangun satu rumah tangga tidak segampang membangun tangga rumah, maksudnya gitu ya, tangga rumah. Tahu ya, kalau rumah tangga itu banyak hal-hal yang akan kalian temui ya. Di dalam
Alkitab berkata bahwa pernikahan itu hanya sekali untuk selama-lama. Jadi kalau kita memilih pasangan itu harus benar-benar. Kalau perlu berdoa, kalau perlu puasa, gitu ya. Tetapi yang pertama yang Bapak ingatkan, kalian harus selesaikan dulu ya studi kalian. Kalian dapat cita-cita kalian. Ada yang mau jadi penerbang atau mau jadi apa, ya kalian harus selesaikan dulu, baru bisa ya berpikirkan untuk membangun tangga rumah. Ya artinya gitu ya. Jadi yang Bapak ingatkan pesan kalian yang pertama, selesaikan dulu studi kalian ya, jangan berpikiran yang lain-lain. Nah itu anak Bapak yang pertama. Yang kedua, sekarang semester kalau tidak salah semester 4 di Universitas Palangkaraya. Jadi anak Bapak sudah dua-duanya sudah kuliah. Jadi Bapak ini sudah tua sebenarnya ya. Ya yang ambil fakultas hukum ya. Yang pertama itu hubungan internasional, sekarang fakultas hukum ya. Bapak sendiri itu tinggal di Kasongan ya, tapi karena jadi Palangkaraya jadi pulang-pulang pergi ya. Tapi yang Bapak harapkan kalian untuk tetap belajar ya. Bisa selanjutnya ya, mungkin itu dari perkenalan singkat dari Bapak. Bapak langsung masuk aja ke materi ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh panitia atau sesuai apa yang akan kita ketahui di dalam masa pengenalan sekolah ini, bahwa di sekolah kita diajarkan tentang pendidikan agama ya, pendidikan agama, baik itu agama Kristen, Islam, Hindu ya, kalau kita ada Hindu keharingan, pendidikan Buddha, dan ada berapa agama di Indonesia? Ada 5 apa 6? 6 ya. Siapa yang tahu? Hindu, Kristen, Buddha, Islam, Konghucu ya, satunya lagi apa? Katolik ya, sama aja itu Kristen ya. Nah khususnya kita ya, tentunya kita memiliki yang namanya agama. Daripada itu ya kita harus belajar ya, kita akan belajar agama. Kenapa begitu penting, khususnya bagi kalian di kalangan siswa dan siswi? Sebab di dalam pendidikan agama kita belajar bagaimana kehidupan, bagaimana sesuatu yang baik. Sebab pada prinsipnya agama itu yaitu mengajarkan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang menjadi dasar untuk kehidupan kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya ya. Melalui pelajaran iman dan takwa khususnya agama Kristen, kita lihat di sini bahwa kata iman itu kata kerjanya yaitu percaya ya. Iman kata kerjanya percaya. Di dalam Alkitab sering muncul ya, dan ini merupakan bagian yang penting ya, yang menggambarkan hubungan antara umat dan seseorang dengan Allah atau seseorang dengan Allah ya. Kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu tidak akan lepas, tidak akan terpisah dari penciptanya ya, tidak akan lepas dari penciptanya. Artinya kita ada ini karena ada satu pribadi yang menciptakan kita ya, satu pribadi yang menginginkan kita untuk hidup di dalam dunia ini ya. Kita tahu bahwa Tuhan ya, Tuhan yang kita sembah ialah Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dia menciptakan segala langit dan bumi, satu tujuannya yaitu buat manusia. Nah, dan bagaimana manusia untuk mensyukuri, Bapak katakan tadi, mensyukuri akan anugerah, akan nikmat yang Tuhan berikan ya. Makanya daripada itu kita harus belajar yang namanya percaya ya. Percaya, arti percaya itu artinya bahwa yakin ya, yakin benar-benar terjadi sungguh ya. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu segala sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya. Nah saat ini apa yang menjadi keyakinan daripada kita semua ya, kalian yang ada di tempat ini, kalian menjadi manusia, tentunya manusia yang berguna, manusia yang
berhasil, manusia yang kehidupannya bahagia. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya tidak bahagia, ya kan? Nah, untuk mencapai hal itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu kita harus meyakini dulu. Amin. Saya ini berharga. Saya ini bisa berhasil mendapat cita-cita. Kalau itu tidak ada, maka kita akan sia-sia. Paham ya? Artinya kalau kita ingin mencapai cita-cita kita harus yakini dulu diri kita bisa atau tidak. Ya kan? Nah, kita katakan kepada diri kita, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya harus, saya dapat. Itu yang dikatakan percaya, yakin kan? Kalau orang belum mencapai cita-cita tapi sudah, aduh, aku tidak bisa, aku tidak sanggup, bagaimana bisa berhasil? Betul nggak? Kalian tentu pernah naik sepeda motor, ya kan? Atau ada yang sering belajar sepeda motor kan? Ya, yang pertama kalian pikirkan apa? Kamu harus bisa. Bisa kan? Kalau naik sepeda motor saya tidak bisa, saya tidak kapan bisa berhasil, betul kan? Nah, itu yang dikatakan percaya. Selanjutnya, ya, dan dapat disimpulkan bahwa iman percaya di dalam Alkitab mengandung komponen-komponen makna sebagai berikut. Yang pertama, yaitu percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Ya. Percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Apa artinya di sini? Alkitab itu mengandung arti al itu adalah suci. Kitab adalah kumpulan dari bagian-bagian Alkitab. Nah, kitab kita sebagai bahan pegangan dari pendidikan agama Kristen, yaitu kita harus didasarkan atas kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, nantinya kalian sebagai catatan kalian di dalam pembelajaran nanti, yang harus kita miliki, yang harus kita pegang semua harus didasarkan atas firman Tuhan atau Alkitab. Ya, kalau kakak-kakak kelas kalian itu setiap kali pertemuan kita adakan namanya ibadah singkat sebelum memulai pelajaran. Ya, mungkin nanti setelah berakhirnya wabah COVID ini atau kita sudah aktif seperti biasanya, ya, kalian sebelum kita belajar, kita pertama-tama harus mensyukuri dulu dengan ibadah singkat. Nah, di dalam ibadah itu yang kita pelajari yaitu membawa Alkitab. Paham ya? Jadi nanti kalian di dalam pendidikan agama Kristen, baik itu di rumah atau di mana saja untuk mempelajari ini, ya, yang harus kalian persiapkan yaitu apa? Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Sebab itu dasar untuk kita mempelajari. Di situ banyak hal yang kita pelajari, termasuk juga di dalam hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Ya, kalian belajar di sekolah itu hubungan kalian dengan sesama, bagaimana kalian bertindak, bagaimana kehidupan kalian, bagaimana kalian di dalam mempraktekkan akan Alkitab itu, yaitu dengan mengasihi salah satu contohnya, dengan mengampuni salah satu contohnya, dengan tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, itu semua ada di dalam Alkitab. Makanya Bapak katakan sebagai dasar untuk kita belajar pendidikan agama Kristen yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Ingat ya. Jadi nanti kalau kita sudah belajar seperti biasa, Bapak harapkan jangan sampai lupa bahwa jangan sampai lupa bahwa setiap siswa diwajibkan bawa Alkitab. Sebab kalau tidak bawa Alkitab, apa yang kita akan pelajari? Ya, sebab semua itu ada dalam Alkitab. Nah, bagaimana kita belajar? Itu yang ada di dalam nomor 1, percaya dan menerima suatu benar, itu ada di dalam Alkitab. Paham ya? Semua punya Alkitab kan di rumah? Jangan hanya disimpan aja ya. Ya, kalau tidak ada bisa pinjam. Yang pasti kalian harus punya Alkitab, wajib ya.
itu wajib. Yang kedua, mengandalkan dan mempercayakan diri. Apa artinya? Kita harus menyadari bahwa saya ini adalah sebagai sesosok manusia yang bisa. Amin. Ya, yang bisa artinya apa? Kalau kalian datang ke sekolah, kalian bisa melakukan segala apa yang ada di sekolah, termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru, ya kan? Atau ada peraturan-peraturan yang akan diberikan, yang akan kalian terima, itu semua harus kalian lakukan. Sebab dasar pendidikan agama Kristen yaitu melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh guru, termasuk guru-guru juga, ya kan? Jadi tata tertib, jangan sampai berkelahi, contohnya kan, berkelahi di sekolah, atau jangan sampai membuat kekacauan di sekolah. Itu tata tertib, ya kan? Nah, bagaimana kalian harus bisa? Ya, kalian harus mempercayakan diri saya bisa, ya kan? Kalau kalian mau berhasil, kalian mau sampai mendapat cita-cita, ada aturan-aturan di sekolah yang akan kalian terima dan kalian harus lakukan, ya kan? Sebab ada ayat firman Tuhan ya, bahwa pemerintahan dunia ini itu semua berasal daripada Tuhan, ya. Dan apa yang kalian lakukan bukan kalian lakukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya ada aturan-aturan yang harus kalian pahami. Kalau kalian tidak bisa memahami aturan, bagaimana kalian bisa berhasil, gitu kan? Masa mau dihukum terus? Ya kan? Tuhan gitu kan, kalau berbuat salah ya tentunya akan ditegur, ya kan? Akan ditegur, akan dinasihati. Kalian harus menerima, ya. Kalian harus menerima. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu? Ya harus ditaati, ya. Mengandalkan dan percaya diri. Yang ketiga, setia. Apa itu setia? Ya, bukan setiap tikungan ada, tidak ya. Setia artinya kalian harus, ya, setia dan taat itu satu hal yang mungkin tidak bisa dipisahkan, ada sedikit perbedaan. Tetapi setia artinya kalian, seperti katakan tadi, harus sampai berhasil, ya kan? Kalian di sekolah ini tujuannya apa? Hanya untuk lihat cowok, lihat cewek? Tentu tidak kan? Atau ada yang mencari jodoh? Tentu tidak kan? Keinginan kalian pasti yang pertama yaitu kalian ingin berhasil, benar tidak? Ngapain saya sekolah kalau tidak mau berhasil, iya kan? Nah, bagaimana kita harus berhasil? Kita harus setia dan taat, patuh, ya, kepada orang tua, ya kan? Patuh kepada guru di sekolah, ya, sebagai orang tua kalian. Ada aturan-aturan yang harus kalian temui, karena itu yang kita akan pelajari dalam pendidikan agama Kristen, ya. Jadi pendidikan agama Kristen di situ kita belajar untuk setia. Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan, ya. Kita tidak setia kepada orang lain, kepada manusia. Tapi yang terpenting di sini yaitu setia dan taat, ya. Lebih cepat lagi, ya. Iman dalam Kristen itu berarti percaya bahwa Injil tentang Yesus itu benar. Yang Bapak katakan, simpulkan tadi, mempercayakan diri kepada Yesus dengan komitmen akan setia dan taat kepadanya. Kesimpulan dari 4 hal tadi itu, ya, di dalam Roma pasal 10 ayat yang 9. Ada di sini bawah kita? Tidak ada. Nanti dia membantu orang, ya kan? Pasti orang berdoa, oh dia orang Kristen, ya orang Kristen. Senang kan? Senang. Bukan hanya kita yang senang, orang tua juga senang, ya kan? Apalagi Tuhan kita. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita bisa menolong orang, contohnya, ya kan? Kita bisa membantu orang, contohnya. Kita bisa menunjukkan yang baik-baik kepada orang lain, ya kan? Sebab kehidupan kita ini bukan sendiri saja, tetapi bagi banyak orang. Tidak ada manusia hidup sendiri kecuali Tarzan, ya kan? Di hutan, tidak ada. Nanti kita manusia sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama-sama. Di saat kita mau mencari mencari ikan, ada nelayan. Di saat kita mau makan makanan atau sayur-sayuran, ada petani. Di saat kita sakit, ada dokter. Di saat kita mau mau sekolah, ada guru. Nggak mungkin kita sebagai seorang Superman semua
semua bisa, tidak kan, tetapi kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu yang dikatakan dengan makhluk sosial, dan ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya habisin. Ya, ini dasar terakhir. Dasar hidup kekristenan yang benar itu apa? Yang pertama Bapak katakan tadi, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dasar menjadi seorang Kristen yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita harus ingat bahwa kita ada sebagai seorang Kristen itu karena Yesus yang sudah memberikan nyawanya, yang sudah yang sudah menyelamatkan kita. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menggunakan yang tunggal supaya setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dasarnya itu kasih. Amin. Jadi kita ada ini karena kasih yang Allah berikan, karena anugerah yang Allah berikan. Yang kedua, lebih cepat, Tuhan Yesus mati bagi segala dosa. Ya, karena dosa membuat manusia jauh terpisah daripada Allah. Dan akibat daripada dosa manusia itu dihukum. Tetapi karena kasih Allah, ya, kita bisa menerima anugerah yang Allah berikan. Itu. Yang ketiga, ya, yaitu Tuhan Yesus dikuburkan. Yang keempat, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Dan terakhir yaitu memberikan hidup yang kekal yang percaya kepadanya. Ya, ini semua mungkin ada dalam pengakuan iman rasuli. Ya, kalau sering ke gereja, ya, setiap minggu kita pasti akan akan mengucapkan ini, ya, pengakuan iman rasuli. Itu dasar, dan ini semua ada dalam firman Tuhan, ya, ada dalam Alkitab. Nah, kesimpulannya, kenapa kita harus belajar pendidikan agama Kristen, yaitu agar kita tahu, kita mengerti siapa diri kita, ya. Kita ada saat hari ini itu karena hanya oleh Tuhan. Kita bisa berhasil nantinya, kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua daripada Tuhan. Sampai sini paham? Ya. Jadi harapan Bapak sekali lagi, belajarlah yang baik walaupun kalian di rumah nantinya ada tugas-tugas yang diberikan seperti tadi, kerjakan, ya. Terus ada hal-hal yang mungkin kalian juga, karena kalian banyak di rumah kan, ya, mungkin kalian akan berhadapan dengan masyarakat atau dengan orang tua, dengan teman-teman, ya kan. Tunjukkanlah bahwa kita ini seorang pribadi yang namanya seorang remaja Kristen. Kristen itu apa? Kristen itu yaitu pengikut Kristus. Ya, kamu orang apa? Orang Kristen. Jangan cuma tahu saya Kristen tapi tidak tahu artinya. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi apa yang Yesus ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan, semua berdasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya apa yang Kristus ajarkan kepada kita, itu yang harus kita lakukan. Itu yang dikatakan Kristen. Apa yang Yesus ajarkan ada tertulis dalam Alkitab. Jangan, misalnya ada larangan-larangan, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dan sebagainya, dan hal-hal yang sebagainya itu ada semua dalam Alkitab. Apa yang harus kita lakukan? Adalah kamu saling mengasihi, kau saling mengampuni, saling memberi hormat, menghargai, menghormati dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam Alkitab. Itu yang harus kita lakukan. Baru dikatakan kita sebagai remaja Kristen. Ya, jadi itu intinya pendidikan agama Kristen. Ya, jadi nanti kalian, ya, terus belajar, ya, walaupun ada hal-hal yang sulit, gampang. Tuhan katakan Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Ya, Bapak harapkan kalian tetap berdoa, ya, berdoa agar wabah virus, ya, yang saat hari ini kita yang membuat, ya, kita jaga jarak, ini kan, jaga jarak, ya, jangan nanti di rumah dekat-dekatan, ya, berlalu. Bagaimana caranya sebagai orang Kristen? Berdoa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita berdoa, kan? Iya kan? Ya, dan patuh kepada tugas pemerintah, ya, jaga jarak, pakai masker, ya, karena ajarin, ya, cuci tangan, itu kan
apa? Perintah kan, tugas kan, itu yang harus kita taati kan. Kalau kita tidak mau, ya itu menimpa kehidupan kita. Mungkin sampai di sini, ya habis ya. Ya, oh ini lagu, ya nanti aja. Ya, sampai di sini mungkin penyampaian materi, mungkin ada yang bisa, atau ada yang mau menanyakan, atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Bapak kasih waktu 2 orang aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya Pak, ya kalau begini, ya kita belajar di rumah, atau nanti setelah kita belajar, ya apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya siapkan, perbuat dan sebagainya. Ada yang ingin bertanya? Ya, mewakili dari teman-teman yang ada di rumah. Ya, mungkin ada yang mau ingin bertanya. Ya, tidak ada? Ya, artinya kalian paham ya? Coba yang paham, coba angkat tangan. Yang paham yang Bapak sampaikan tadi? Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ini? Karena sudah terakhir ya, ini paling terakhir mungkin Pak ya, yang panitia ya, ya. Tapi intinya yaitu kalian harus berhasil ya. Jangan sampai masih kelas 10, kelas 11 sudah memikirkan yang lain-lain, sudah ingin menikah atau jangan ya. Apalagi sebagai orang Kristen, Bapak sakit hati ya, istilahnya ya kata-kata kasarnya ya PAT orang sini bilang ya, aduh, apalagi dia pasti kan ditanya agama apa dia, aduh, ya kan, ya. Tapi kalau kalian berhasil, wah bangga juga Bapak ya. Artinya ilmu yang Guru berikan kepada kalian itu tidak sia-sia, kalian bisa berhasil didasarkan atas takut akan Tuhan. Itu yang terpenting ya, dasarkan atas takut akan Tuhan. Bagaimana kita membahagiakan orang tua kita, bagaimana kita membahagiakan mereka, tentunya didasarkan atas takut akan Tuhan. Ya mungkin ya waktu ya satu video ya, satu video buat kalian sebagai apa namanya perenungan kalian ya. Ada itu ya Pak, ada oh iya bisa juga sampai mengingat aja ya. Iya, sambil mempersiapkan video lagu ada di ya ini sebenarnya dari apa namanya, dari ya istilahnya kepercayaan seberang, tapi ini sebagai apa namanya, sebagai perenungan kita aja ya. Jadi nanti kalau ada yang lain dari Alkitab, misalnya ada kata-kata gila atau apa ya, jadi jangan kalian tidak ya, tapi ini sebagai perenungan aja kita. Nanti kalau dapat tugas khususnya pendidikan agama Kristen, yang Bapak ingatkan sekali lagi, yang harus kalian miliki yaitu Alkitab. Nanti kalau kalian sudah super belajar seperti biasa, wajib juga bawa Alkitab. Ya, karena dengan iman kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, itu Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Nanti kalian bisa catat, kalian bisa baca di rumah. Ya, selanjutnya. Ya. Nah, apa tujuan pendidikan agama Kristen secara umum? Ini secara umum, yaitu agar siswa sebagai generasi penerus mampu menghayati dan mengerti. Ya, sebagai umat Allah mempunyai tugas hakiki untuk menjadi berkat bagi dunia, negara dan bangsa Indonesia. Ini ada dalam Alkitab, ayat Alkitab. Ya, ini ayat dalam ayat Alkitab. Tuhan katakan, ada yang ingat, kamu adalah garam dan terang dunia. Ya kan? Kalau garam sudah tidak asin lagi, ya apa fungsinya? Yaitu dibuang, iya kan? Nah, kamu adalah terang dunia. Kalau sudah terang itu tidak bisa menyinari, apa fungsinya? Ya, tidak ada fungsinya. Artinya apa? Sebagai remaja Kristen, ya sebagai remaja Kristen kita harus menjadi berkat, ya kan? Itu yang dikatakan garam dan terang dunia. Artinya kita memberikan dampak. Apa yang kita berikan? Tentunya dengan pendidikan yang kita temui, yang kita dapati, khususnya pendidikan agama Kristen. Apa sih yang diajarkan agama Kristen?
Ya, tidak lain dan tidak bukan itu semua ada di dalam Alkitab. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Hendaklah kamu mengampuni antara satu yang lain. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu menginginkan sesama dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melakukan hal-hal demikian, maka dikatakan kita menjadi berkat, ya kan? Kita menjadi garam dan terang dunia. Ini bukan yang Bapak ajari, tidak. Ini bukan yang Bapak katakan, tetapi yang Alkitab tulis dan Alkitab ajarkan. Ya, jadi dalam Alkitab itu kita sadar dalam pendidikan agama Kristen, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga di sekolah. Bukan hanya di sekolah, di rumah atau di mana saja. Hendaklah sebagai seorang remaja Kristen kita menjadi berkat, ya kan? Bagaimana? Ya, bagi dunia, negara dan bangsa Indonesia. Artinya kemana saja kita menjadi berkat. Nah, secara khusus ya, apa tujuan pendidikan agama Kristen? Yaitu ya, adalah usaha untuk membentuk dan memimpin peserta agar tumbuh berkat. Iya, kalian sudah selesai semua, siap bertempur nanti kan di rumah tentu ya. Bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Silakan Kristen. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kami dapat menerimanya dan menjadi roh hikmat akal budi bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menjaga kami Tuhan Yesus dari segala wabah penyakit, dan Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, selamat pagi menjelang siang semua. Tuhan memberkati ya.